Masa kampanye Pilpres 2024 akan berakhir dalam hitungan hari. Bukan hanya capres-cawapres, tapi juga beberapa pejabat negara yang ikut terlibat mendukung paslon. Fenomena ini lantas menuai polemik di tengah masyarakat. Selengkapnya dalam Kopi Pagi, laga Pilpres bertabur pejabat negara. Saudara, semakin hari kontestasi pemilihan presiden 2024 kian memanas dan dinamis. Selama masa kampanye saja tak henti-hentinya muncul cerita baru yang selalu menjadi buah bibir. Dan dalam pesta demokrasi 5 tahunan kali ini juga banyak sekali para pejabat publik yang seolah turun gunung. Bukan hanya capres dan cawapresnya yang terdiri dari menteri hingga kepala daerah, tetapi juga para pendukung mereka yang juga sama-sama pejabat publik. Lantas apakah etis para pejabat publik ini terjun langsung dalam kontestasi Pilpres 2024 dan bagaimana komentar masyarakat atas polemik ini? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi. Bertabur pejabat negara. Kontestasi Pilpres 2024 diramaikan oleh para peserta yang masih menduduki posisi strategis, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Mulai dari calon wakil presiden 01 Muhaimin Iskandar sebagai wakil ketua DPR RI, kemudian calon presiden 02 Prabowo Subianto masih menduduki posisi menteri pertahanan. Didampingi calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka yang menjabat wali kota Surakarta. Sementara wakil calon presiden 03 yang tadinya menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan HAM, akhirnya memilih mengundurkan diri. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Pengumuman mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju dinilai mengandung pesan penting bagi jalannya pemilu tahun ini. Saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud itu sekarang ini seperti sedang membuat garis demarkasi dengan kekacauan pemerintahan yang memang sudah sangat luar biasa menurut saya. Ketika anggaran itu sudah dialokasikan secara kacau berlebih-lebihan, tidak sesuai penganggaran dalam perencanaan anggaran dalam APBN, memaksakan realokasi anggaran secara berlebih-lebihan dan dengan melanggar kekuasaan, dan itu dilakukan untuk kepentingan elektoral, maka memang sudah saatnya orang-orang yang punya akal sehat membuat garis demarkasi itu. Nah, bagi Pak Mahfud yang dilakukan garis demarkasinya adalah dengan menyatakan mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Selepas satu anggotanya mengundurkan diri, isu gonjang-ganjing di tengah kabinet Jokowi kian mencuat. Bahkan sejak beberapa pekan lalu, sejumlah menteri dari kalangan teknokrat bukan dari partai dikabarkan mau mundur juga. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam arti menteri-menteri kabinet Jokowi sekarang yang akan mundur itu pasca kejadian MK dan merasa selama ini mereka kerja bukan buat negara tapi buat keluarga. Apa gitu? Enggak. Kok jadi ujungnya begini sih? Padahal kan kita kerja buat negara, membackup Pak Jokowi buat negara. Kok anti klimaksnya seperti ini? Kok tega sih gitu kan? Jadi kan ini kan buat rakyat, mereka kerja kan buat rakyat segala macam gitu. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi metiknya buat anaknya gitu, kasarnya gitu lah. Landasan moralnya itu. Tapi Presiden Joko Widodo gerak cepat menepis isu panas tersebut. Ya, kabinet solid Pak. Sangat solid. Kemudian dipastikan pula oleh Koordinator Staf Khusus Presiden yang menyatakan kalau Sri Mulyani dipanggil Presiden Jokowi pada hari Jumat untuk membahas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oh enggak, kita bicara soal APBN, karena sudah mulai dilaksanakan kan 2020. Tapi kalau sinyalnya makin kenceng nih soalnya petinggi PDIP bilang kalau Bu Sri sama Pak Basuki katanya mau siap mundur itu. Iya, nggak tahu saya, tapi yang jelas apa yang disebutkan itu tidak terjadi, bahwa hari ini kabinet pemerintahan dan juga seperti ditegaskan oleh Pak Presiden tetap berjalan, bekerja dengan baik,
menjalankan tugasnya dan tetap solid kok. Menteri hingga kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres menjadi fenomena lain yang mewarnai Pilpres kali ini. Sementara fakta lainnya yang juga menuai polemik adalah menteri, bahkan hingga presiden yang kerap terang-terangan berpihak pada salah satu paslon. Sederet momen yang melibatkan pejabat negara semasa kampanye Pilpres 2024 menuai sorotan. Dimulai dari pemimpin teratas yakni Presiden Jokowi yang kerap mempertontonkan kedekatannya bersama calon Presiden Prabowo Subianto. Kemudian wajah-wajah menteri yang rajin menghiasi kegiatan kampanye Capres-Cawapres di berbagai daerah. Itu semua yang akhirnya menuai polemik di tengah publik. Lalu memantik sejumlah petisi untuk Presiden Jokowi dan pemerintah yang dipimpinnya. Para guru besar Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi yang diberi nama Petisi Bulak Sumur. Petisi tersebut berangkat dari kekecewaan mereka terhadap dinamika politik saat ini yang dinilai menyimpang dari prinsip moral demokrasi. Dan pernyataan kontradiktif, pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Setelah UGM, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap serupa dengan tajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan. UII menilai menjelang pemilu kekuasaan telah digunakan untuk mendukung kepentingan politik sekelompok politisi atau golongan dengan cara mengerahkan sumber daya negara. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Lantas, bagaimana dengan pandangan masyarakat soal fenomena yang tengah hangat menghiasi masa kampanye Pilpres 2024? Kalau menurut saya sih Pak, ya sah-sah aja sih ya. Itu bagaimana tergantung penilaian kita masing-masing aja. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah, kalau saya pribadi. Kalau masih tahap-tahap wajar ya, bukan saling menyerah satu sama lain ya. Menurut saya sih wajar aja gitu. Menurut saya kalau untuk ikutan kampanye mungkin boleh-boleh aja ya, asal jangan terlalu memihak banget gitu. Jadi kalau bisa jangan berusaha tetap netral, tapi ya mungkin mereka tetap punya pilihannya sendiri gitu. Ya kurang lebih sama sih, jangan terlalu memihak pada satu pasangan mungkin. Jadi bisa berpihak ke masyarakatnya juga, mau mengedukasi kita mungkin bagaimana berjalannya pemilu tahun ini gitu. Menurut saya sih mereka wajar-wajar aja ya, karena setiap orang pasti punya hak buat memilih ya. Jadi selagi mereka menggunakan hak suaranya dengan benar dan tidak melanggar peraturan dan mengajak orang lain buat mengikuti pilihan dia, ya nggak masalah sih Mas. Kalau saya sih nggak masalah ya, yang penting untuk kemajuan negara kita Indonesia semoga bisa berkembang lebih baik lagi, dan semoga pemilu kali ini 2024 tuh secara murni real gitu, tidak ada kecurangan lagi sih. Iya. Undang-undang pemilu memang sudah mengatur kampanye yang melibatkan pejabat negara. Dalam pasal 281 ayat 1 dijelaskan, kalau pejabat negara yang berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Pejabat negara yang dimaksud seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota. Namun realitanya aturan tersebut belum tentu diindahkan. Ditambah tak ada pengawasan terbuka yang memastikan 2 poin aturan tersebut memang benar-benar dijalankan. Sehingga rentan disalahgunakan. Khawatirannya juga selain pada penggunaan fasilitas negara gitu ya, lalu juga tidak cuti gitu ya. Kekhawatiran lain adalah bagaimana penggunaan alat-alat negara ya atau sumber daya negara untuk kepentingan kampanye dari si menteri gitu ya. Nah ini yang harus dihindari gitu. Apalagi belakangan kan kita tahu ada banyak ya soal isu bansos, dan publik juga sempat melihat bagaimana beberapa menteri yang saat itu ya melakukan kampanye dan atau membagikan bansos misalnya
dia sampaikan bahwa ya bansos ini karena ada Presiden Jokowi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan seharusnya tidak dilakukan karena itu bagian dari kampanye sebetulnya, tetapi diselipkan dalam konteks tugas kenegaraan. Meski begitu, apakah betul upaya kampanye yang diramaikan oleh para pejabat negara bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan? Pak poin yang membuat saya beralih dari calon saya yang awalnya, tapi saya lihat di debat yang terakhir ini ada sesuatu yang membuat saya jadi beralih ke nomor tertentu, pilihan tertentu. Ada perubahan, ya. Kalau sampai saat ini sih nggak ada masalah ya kalau menurut saya gitu, karena saya yakin dengan pilihan saya semoga lebih baik lagi ke depannya untuk negara Indonesia kita, gitu aja sih. Tapi Ibu sudah memilih? Sudah ada pilihan kok. Sebenarnya saya sendiri punya kriteria dan pilihan saya masing-masing, jadi saya lihatlah pro dan konsnya masing-masing pasangan ini seperti apa gitu sih Mas. Mempengaruhi juga menurut saya. Dari saya sendiri enggak sih, sesuai sama yang saya ingin pilih aja, jadi benar-benar nggak terpengaruh sama pejabat-pejabat lainnya. Kalau saya cukup besar sih berpengaruhnya, apalagi kalau kayak media sosial gitu, ke media sosial ini pendukungnya kebanyakan ini, jadi saya melihat kayak plus minusnya dari beberapa pasangan itu. Setiap pejabat negara secara individu memang mempunyai hak berpolitik, tapi jabatan yang diemban sesungguhnya sudah milik publik. Itulah kenapa prinsip netralitas selalu diungkit selama tahun politik. Nyatanya, kekuasaan yang menggandeng keberpihakan kian sering dipertontonkan, meski terkadang secara tersirat. Jika ditelaah lebih dalam, justru fenomena tersebut seolah sedang kembali menguji proses pendewasaan demokrasi bangsa ini, utamanya dalam hal etika. Kita lihat ada beberapa laporan, temuan soal pelanggaran aktivitas seseorang sebagai pejabat negara, tetapi itu adalah sebetulnya aktivitas kampanye yang itu tidak bisa dihindari. Maka secara etis seharusnya dia bisa memilih apakah dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara ya. Dalam hal ini misalnya wakil DPR gitu ya, atau menteri atau kepala daerah gitu ya. Atau dia harus memilih fokus pada melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang anggota partai politik gitu ya, atau pimpinan partai politik, yaitu melakukan kampanye, melakukan sosialisasi kepada pemilih begitu ya. Itu kan jauh lebih baik. Bangsa ini pernah punya kemajuan dalam berdemokrasi. Ironisnya, beberapa pejabat negara yang dipilih lewat demokrasi seolah merasa punya kekebalan. Ujung-ujungnya melanggar hukum dan etika jabatan demi melanggengkan kekuasaan. Kalau sudah begitu, inikah pertanda adanya kemunduran pada bangsa ini dalam berdemokrasi? Pesta demokrasi 5 tahunan ini memang milik semua lapisan masyarakat, termasuk juga para pejabat publik yang memiliki hak untuk berdemokrasi. Tetapi jika kekuasaan digabung dengan keberpihakan, maka akan rentan konflik kepentingan. Padahal masyarakat luas layak disuguhkan dengan pemilu yang beretika dan bermartabat guna menghasilkan pemerintahan dan kekuasaan yang demokratis sesuai dengan aspirasi rakyat. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Sri Indro Kusumo pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.